Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ithafu Ahlil Iman bidurusi Syahri Ramadan karya Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan pada kesempatan ini kita masuk pada ad-dars ats-tsalits asyar, pelajaran yang ke-13, yaitu fi bayani ma yukrahu lis-shaimi, tentang penjelasan apa saja yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Beliau mengatakan, alhamdulillahirabbil alamin, ikhtassa as-siyama li nafsihi min baini sa'iril a'mal. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang telah mengkhususkan puasa ini untuk dirinya, diri Allah Ta'ala, dari diantara seluruh amal-amal yang ada. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi khairi sahbin wa alin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad, demikian pula keluarga beliau dan para sahabatnya, sebaik-baik sahabat dan keluarga. Amma ba'du. I'lamu anna as-sha'ima fi ibadatin 'azimah. Ketahuilah bahwasanya orang yang berpuasa itu berada dalam ibadah yang sangat agung. La yaliqu bihi an yu'akkira safwaha bima yukhillu biha min al-aqwali wal af'ali ghairil munasibati. La yaliqu bihi, tidak pantas baginya untuk mengotori kejernihan ibadah yang agung ini dengan sesuatu yang bisa merusakkannya, yang bisa merusak puasa tersebut, ibadah tersebut. Minal aqwali wal af'al, yang berupa perkataan ataupun perbuatan ghairil munasibah, yang tidak sesuai, yang tidak layak. Li'annahu fi ibadatin ma dama sha'iman, karena sesungguhnya orang yang sedang puasa itu tetap berada dalam keadaan ibadah kepada Allah ma dama sha'iman, selama dia itu dalam keadaan berpuasa. Insyaallah, inilah salah satu keagungan ibadah puasa, yaitu orang yang berpuasa ini hakikatnya dia sedang beribadah pada setiap waktunya, setiap detiknya dia beribadah kepada Allah Ta'ala. Masya Allah, satu keadaan yang tidak dilakukan, yang tidak bisa dimiliki oleh orang yang tidak berpuasa, ya kan? Susah, ya. Hatta fi halati naumihi, sampai-sampai dalam keadaan tidurnya dia, orang yang berpuasa ini kalau tidur, idza qasada bihi taqawwi 'ala siyami, apabila dengan tidurnya itu dia meniatkan untuk menguatkan puasanya, wa salatil laili, dan untuk menguatkan ketika dia salat malam nantinya, fa inna naumahu yakun ibadatan, maka tidurnya dia itu menjadi bernilai ibadah. Masya Allah, ya. Fala yanbaghi lahu an yatalabbasa bihalatin la tatanasabu ma'a hadhil ibadati, maka tidak selayaknya bagi seorang yang berpuasa itu dia melakukan suatu keadaan, ya, yang tidak sesuai dengan ibadah yang agung ini. Tidak pantas dia melakukan suatu perkara yang bertentangan dengan keagungan ibadah ini. Walihadza kana salafus salihu idza shamu jalasu fil masajidi. Oleh karena itulah salafus saleh terdahulu apabila mereka berpuasa maka mereka duduk di masjid. Mereka duduk di masjid-masjid. Wa qalu, dan mereka mengatakan, nahfadhu shaumana, kami ingin menjaga puasa kita, kami ingin menjaga puasa kami. La naghtab wala naghtabu ahadan hirs wala naghtabu ahadan, dan kami tidak ingin mengghibai seorang pun. Ini kata mereka, hirsan minhum ala siyanati siyamihim, karena mereka memiliki keinginan yang kuat, hirs, ya, mereka memiliki keinginan yang kuat untuk menjaga puasa mereka. Inilah mereka para salaf yang benar-benar memahami tentang keagungan ibadah puasa ini, maka mereka memberikan, yakni haknya ibadah puasa ini dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan keagungan puasa ini. Inilah mereka para salaf yang menjadi teladan kita, ya. Maka kata beliau, wal muslimu shaimu la yata'ayyanu alaihi an yakuna daiman fil masjidi. Seorang muslim yang berpuasa, la yata'ayyanu alaihi, tidak wajib bagi dia ayakuna daiman fil masjid,
untuk terus-menerus di dalam masjid, ya. Ini beliau menjelaskan tentang perkataan salaf tadi yang seakan-akan mengesankan seorang muslim yang berpuasa harusnya di masjid terus. Ternyata enggak demikian. Beliau mengatakan seorang muslim yang berpuasa tidak wajib untuk terus-menerus di masjid. Li'annahu yahtaju ila muzawalati a'malin yahtaju ilaiha fi ma'isyatihi. Karena seorang muslim memerlukan dia perlu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dia butuhkan untuk kehidupan dia. Ya, mungkin dia perlu bekerja untuk mencari rezeki, ya kan? Lakin akan tetapi yajibu alaihi al-muhafazatu ala hurmati siyamihi. Wajib bagi dia untuk terus menjaga, ya, kehormatan puasanya ini. Ya, meskipun dia itu melakukan perbuatan yang dibolehkan oleh Allah Ta'ala yang berkaitan dengan urusan dunia, bekerja, berdagang, ya, jual beli dan seterusnya, tetapi tetap dia harus menjaga kehormatan puasa ini. Aina makana, dimanapun dia berada. Fayahrumu alaihi at-tafawwuhu birradi'i minal kalam. Maka haram bagi dia untuk berkata-kata dengan perkataan yang buruk, kasabbi wasyatmi, seperti mencela, mengejek orang lain, ya kan? Tidak dibolehkan bagi dia untuk melakukannya. Walau sabbahu ahadun aw syatamahu, kalau ada seseorang yang mencela dia atau mengejeknya, ya, la yaruddu alaihi bil mithli, ya, atau la yarudda, janganlah dia membalas orang tersebut dengan yang semisalnya, ya, jangan ejekan dibalas dengan ejekan, ya, celaan dibalas dengan celaan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima akhrajahu syaikhani, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Syaikhan Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qal, dia berkata, Nabi SAW bersabda, idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila pada hari puasanya salah seorang di antara kalian, fala yarfuthu, janganlah dia berkata yang kotor, yang keji, wala yajhalu, jangan dia berbuat yang bodoh. Fa in imru'un qatalahu aw syatamahu, kalau ada seseorang yang qatalahu, ya, mengajak saling mencela ataupun saling berkelahi, ya, dengan dia diajak untuk berkelahi ataupun saling mencela, aw syatamahu, atau dia mencelanya, falyaqul inni shaimun, hendaknya dia mengatakan aku sedang berpuasa. Ya. Wa rawal hakim wal baihaqi anhu, Al-Hakim dan Al-Baihaqi meriwayatkan juga dari beliau, dari Abu Hurairah, hadis yang di sana terdapat perkataan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa siyamu minal akli wasyurbi, innama siyamu minal lagwi warafathi. Puasa itu bukanlah sekedar berpuasa dari makan dan minum, akan tetapi puasa itu adalah berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan yang keji ataupun kotor, ya. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar makan dan minum, bukan hanya sekedar menahan dari makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia ataupun yang kotor, perkataan yang kotor. Nah, fa in sabbaka ahadun aw jahila alaika, apabila salah seorang ada orang yang mencelamu atau bertindak bodoh kepadamu, berbuat bodoh kepadamu, faqul inni shaim, maka katakanlah aku sedang berpuasa. Ya. Kata beliau hafizallah, fadallat hadhil ahaditsu ala anna mimma yata'akkadu ala as-shaimi al-i'tina'u bisiyamihi wal muhafadhatu alaihi. Maka hadis-hadis ini menunjukkan bahwa termasuk perkara yang ditekankan bagi orang yang berpuasa adalah agar dia memperhatikan i'tina'u, memperhatikan puasanya dia, wal muhafadhatu alaih, dan menjaga puasanya, ya. Wa annahu, dan bahwasanya, lau ta'adda alaihi ahadun bid-darbi wa syatmi, apabila ada seseorang yang menganiaya dia, melampaui batas terhadap dirinya, ya, dengan memukul ataupun dengan mencela, lam yajuz lahu ar-raddu alaihi bil mithli, maka tidak boleh bagi orang yang berpuasa untuk membalasnya dengan yang semisalnya. Tidak boleh, ya. Dalam keadaan puasa dia tidak boleh membalas dengan yang semisalnya, ya. Wa in kana al-qisasu jaizan, meskipun pada hakikatnya yang namanya qisas, ya,
membalas perbuatan orang lain dengan yang semisal, hukum asalnya adalah boleh. Hukum asalnya adalah boleh selama itu bukan termasuk perbuatan yang melampaui batas, maka boleh membalas sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya. Boleh qisas, ya kan? Lakin fi halatis siyam, tapi dalam keadaan berpuasa, yamtani'u min dzalika. Hendaknya dia itu menahan diri dari membalas orang tersebut. Wa yaqulu inni shaim, dan hendaknya dia itu mengatakan aku sedang berpuasa. Baik. Wa idza kana dzalika la yajuzu qisasan falibtida'u bihi ashaddu tahriman wa 'azamu itsman. Kata beliau, apabila hal tersebut ya tidak boleh dilakukan sebagai bentuk qisas, sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang menganiaya dia, enggak boleh kita membalas, maka falibtida'u bihi, memulai perbuatan tersebut, mengejek, mencela orang lain kita yang mulai, memukul orang lain kita yang mulai, maka itu asyaddu tahriman, itu lebih berat pengharumannya atau lebih haram, wa a'zamu itsman, dan lebih besar dosanya. Kalau membalas saja sudah terlarang dalam keadaan puasa, maka memulainya itu lebih terlarang lagi, ya kan? Memulainya lebih berdosa lagi. Li'anna al-i'tida'a yahrumu fi kulli waqtin, karena sesungguhnya i'tida', perbuatan menganiaya orang lain, itu termasuk perkara yang haram pada setiap waktu. Haram pada setiap waktu. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, wala ta'tadu, janganlah kalian menganiaya orang lain. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang berbuat menganiaya. Kata beliau, wal-i'tida'u fi halati siyami ashaddu syana'atan wa a'zamu itsman, dan perbuatan menganiaya dalam keadaan berpuasa, ya, ini lebih jelek lagi dan lebih besar dosanya, ya. Fayajibu 'ala shaimi ayyakuffa lisanahu, maka kewajiban seorang yang berpuasa adalah menahan lisannya, ya, menahan lisannya amma la khaira fihi minal kalam, dari apa saja yang tidak baik padanya berupa perkataan. Menahan dirinya dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Nah, ini kewajiban orang yang berpuasa. Tahan lisannya, tahan ucapannya, jangan mengucapkan perkataan yang buruk. Seperti apa? Kal kadhibi, seperti dusta, wan namimati, mengadu domba, wal ghibati, membicarakan keburukan orang lain, wal musyatamati, mencela, saling mengejek, wa kulli kalamin qabih, dan semua perkataan yang jelek, semua perkataan yang buruk, hendaknya kita jaga lisan kita darinya. Wa kadza kafu nafsihi wa badanihi an sa'iri syahawati wal muharramat, ya, demikian pula hendaknya dia itu menahan dirinya dan badannya dari segala sesuatu syahwat dan perkara yang haram. Hendaknya dia itu menahan diri dan badannya itu dari semua perkara syahwat, ya, dan muharramat, dan perkara yang haram. Ini tatkala dia berpuasa. Li'umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yatruk qawla az-zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan mengamalkannya, ya, maka Allah tidak memiliki hajat sama sekali pada keberadaan dia yang meninggalkan makan dan minumnya. Artinya Allah Ta'ala tidak akan memberikan pahala bagi dia apabila dia dalam puasanya itu melakukan perbuatan yang buruk ataupun perkataan yang dusta dan lain sebagainya di antara perkara-perkara yang haram tadi. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam fala yarfuthu wala yafsuku, juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa itu hendaknya tidak, yaitu yarfuth, tidak mengucapkan perkataan yang kotor, yang keji, wala yafsuku, tidak melakukan perbuatan yang jahat, kefasikan, ya. Baik, wasirru shaumi wa maqsuduhu kasrun nafsi anil hawa, sedangkan rahasia dari puasa itu dan inti tujuan dari puasa itu adalah apa? Kasrun nafsi, yaitu menahan jiwa, anil hawa, dari memperturutkan hawa nafsunya. Ini tujuan inti dari puasa.
Nah, kalau ini merupakan tujuan inti dari puasa, maka kenapa kok orang yang berpuasa itu masih melakukan perkara-perkara yang merupakan konsekuensi dari hawa nafsu? Maka ini bertentangan dengan tujuan puasa, ya kan? Taib. Wasirru shaumi wa maqsuduhu kasru nafsi 'anil hawa wal quwwatu 'ala at-tahaffudhi minasyaitani wa a'wanihi. Dan di antara tujuan puasa adalah untuk memiliki kekuatan dalam menjaga diri dari godaan syaitan dan para pengikutnya atau para penolongnya, pembantunya syaitan. Jadi selain kita berusaha untuk menahan diri kita dari hawa nafsu dengan sebab kita berpuasa tadi, maka puasa ini juga punya tujuan agar menguatkan diri kita dalam menjaga diri dari gangguan syaitan. Nah, qala ba'dul ulama'i yanbaghi lahu ayyasuma bi jami'i jawarihi. Selayaknya bagi dia, bagi orang yang berpuasa, agar dia berpuasa dengan seluruh anggota badannya, bi bisyratihi, dengan kulitnya, tidak menyentuh perkara yang haram, wa bi ainihi, dengan matanya tidak melihat kepada perkara yang haram, wa bi lisanihi, dengan lisannya tidak mengucapkan perkara yang haram, wa bi qalbihi, dengan hatinya juga, ya, dia tidak mengangan-angankan perkara yang haram, ya, dan seterusnya. Fala yaghtab wa la yashtum wa la yukhasim wa la yakdzib wa la yudayyi' zamanahu bi insyadil ash'ari wa riwayatil asmari wal mubhikati wal madhi wal dhammi bi ghairi haqqin. Maka hendaknya dia tidak melakukan ghibah, ngerasani orang, membicarakan keburukan orang, tidak mencela, tidak berkhusumah, tidak istilahnya berkelahi atau bertengkar dengan orang lain, wala yakdzib, tidak juga berdusta, wala yudayyi' zamanahu, dan tidak menyia-nyiakan waktunya bi insyadil asy'ar, dengan mendendangkan syair-syair, ya, wa riwayatil asmar, dan tidak menyia-nyiakan waktunya dengan menyampaikan ini ucapan atau perkataan-perkataan di waktu malam, istilahnya dongeng malam atau ya ini obrolan malam, ya. Nah, wa riwayatil asmar, yaitu tidak menyia-nyiakan waktunya dengan obrolan waktu malam, ya, atau obrolan secara umum lah, ya, yang tidak manfaatnya. Wal mubhikati, dan perkara-perkara yang lucu, ya, wal madhi wa dzami bi ghairi haqqin, dan pujian dan celaan yang tidak hak, tidak benar, tidak dibenarkan. Intinya adalah perkataan-perkataan yang buruk semuanya kita tinggalkan, ya, yang merupakan kesia-siaan, obrolan ngalor ngidul yang tidak ada tujuannya, tidak ada faedahnya, ya, kemudian candaan-candaan yang hanya membuang waktu saja, ya. Ini semua hendaknya ditinggalkan. Wala yamudda yadahu ila batilin, atau wala yamuddu yadahu ila batilin, dan hendaknya dia tidak membentangkan tangannya itu kepada sesuatu yang batil. Wala yamshi bi rijlihi ila batilin, demikian pula dia tidak melangkahkan kakinya, ya, menuju kepada sesuatu yang batil. Wa qad qala al-ulama'u, dan para ulama telah mengatakan, innal ghibata kama takunu bil lisan takunu bi ghairihi kal ghamzi bil aini wal yadi wasyafahi. Bahwasanya ghibah itu membicarakan orang lain sebagaimana bisa terjadi dengan lisan, dan itu yang asalnya demikian terjadi dengan lisan, dia juga bisa terjadi ghibah itu bisa dikatakan ghibah dengan selain lisan, yaitu dengan apa contohnya? Kal ghamzi bil ain, seperti dengan isyarat mata, wal yadi, dengan tangan, wasyafahi, atau dengan isyarat bibir, ya. Sehingga harus dijaga hal itu semua dari puasa kita. Kata beliau, wasaumu yanqusu thawabuhu bil ma'asi, dan puasa itu bisa berkurang pahalanya dengan sebab kemaksiatan. Wa illam yabtul biha, meskipun puasa itu tidak batal dikarenakan kemaksiatan. Jadi perkara yang tadi kita sampaikan, ghibah, namimah, ya, perkataan yang sia-sia, mendendangkan syair dan lain sebagainya, itu bisa mengurangi pahala puasa, ya, bahkan bisa membatalkan pahala puasa, tetapi tidak membatalkan puasanya itu sendiri. Artinya orang tersebut walaupun dia melakukan kemaksiatan, dia tetap harus menyelesaikan puasanya sampai sore, sampai tenggelam matahari, dan puasanya itu dikatakan sah, tidak
harus diqadha, ya kan? Tidak batal soalnya puasanya itu. Tapi yang batal adalah apa tadi? Pahalanya yang batal atau berkurang pahalanya. Ini yang bahaya, ya. Faqad la yahsulu as-shaimu ala thawabin. Nah, maka terkadang orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan pahala ma'a tahammulihi at-ta'aba bil ju'i wal 'atashi. Padahal dia itu sudah menahan apa? Dia telah menahan rasa capek dan letih dengan adanya rasa lapar dan haus. Ya, dia sudah menahan diri dari makan minum sehingga kelaparan, kehausan, ya kan, kecapean, tetapi dia tidak mendapatkan pahala, sia-sia puasanya gara-gara apa? Kemaksiatan yang dilakukan. Li'annahu lam yasumi as-shaumal matluba syar'an, karena dia belumlah melakukan puasa yang dituntut oleh syariat, bitarkil muharramat, yaitu dengan meninggalkan perkara-perkara yang haram, ya. Wa amrun nabi sallallahu alaihi wasallam idza syutima bi ay yaqula inni shaimun zahiruhu annahu yaqulu dzalika bilisanihi. Dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang berpuasa apabila dia dicela, diejek oleh orang lain, bi ay yaqul, agar dia mengatakan inni shaim, aku sedang puasa. Zahiruhu, yang zahir dari perintah tersebut hendaknya adalah apa? Annahu yaqulu dzalika bilisanihi, yaitu dia mengucapkan, benar-benar mengucapkan dengan lisannya. Jadi ketika ada orang mengejek kita sedang berpuasa, maka kita katakan dengan lisan kita, aku sedang puasa. I'lanan minhu bima yamna'uhu min ar-raddi 'ala syatimi wa huwa siyam. I'laman minhu, sebagai pemberitahuan dari dia kepadanya, ya, pemberitahuan dari dia orang yang dicela ini, orang yang sedang berpuasa ini, ya, dia memberitahukan bima yamna'uhu min ar-raddi, memberitahukan tentang ada suatu perkara yang menghalangi dia untuk membalas ala syatimi, orang yang mencela dia. Apa itu yang menghalangi dia? Wa huwa siyam, yaitu ibadah puasa yang sedang dia jalani. Wa fi dzalika qat'un lisyarri. Nah, dalam ucapannya itu terdapat faidah akan memutuskan keburukan, memutuskan kejelekan yang dilakukan oleh orang lain tadi kepada kita. Artinya kalau orang tersebut mencela, kita balas mencela lagi, bisa jadi dia akan mencela lagi, dan terus berlanjut celaan-celaan tersebut. Maka ketika kita mengatakan aku sedang berpuasa dan berhenti tidak membalas, ya kan, maka akan terhenti keburukan orang tersebut. Wa tadhkirun li nafsihi, sekaligus itu untuk mengingatkan diri kita sendiri, wali syatimi, dan untuk mengingatkan orang yang mencela, bi hurmatis siyami, akan kehormatannya ibadah puasa ini, lian dafi'a anhu khasmuhu, agar lawan dia, orang yang mencela tadi, ya, tercegah dan terhenti dari celaannya tadi, billati hiya ahsanu, dengan cara yang lebih baik, ya, dengan cara yang lebih baik, ya, daripada menghentikan celaan orang lain dengan membalas celaan yang sama ataupun dengan yang lebih berat lagi. Maka lebih baik adalah apa? Menghentikan perbuatan buruk orang lain dengan cara yang terbaik, yang lebih baik, yaitu apa? Dengan tidak membalasnya, dengan tidak membalas orang yang mengejek kita. Baik, hada wa nas'alullah azza wa jalla ayu'inana ala hifdhi shaumina. Inilah, dan kita memohon kepada Allah azza wa jalla agar dia memberikan pertolongan kepada kita untuk menjaga puasa kita, minal munaqidati, dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa, wal munqisati, dan dari perkara-perkara yang bisa mengurangi nilai dan pahala puasa, wa ayyuwaffiqana li fi'lil khairat, dan kita memohon kepada Allah agar dia memberikan taufik kepada kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, wa tarkil munkarat, dan meninggalkan perkara-perkara munkar. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.